Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Amin, hari ini tadi tanggal 30 September di Masjid Al-Muhajirin tadi barusan Bapak-bapak ini saya lihat tadi ini Pak ya, menggelar rapat koordinasi Pak untuk pemilihan RW yang diadakan tanggal 2 Oktober ya Pak Amin. Jadi hari Minggu 2 Oktober di Al-Muhajirin. Pak Amin, bisa dikasih bocoran nggak ini Pak? Warga ingin tahu nih Pak. Nah, warga ingin tahu kira-kira jumlah suara ya, hak suara yang apa? Yang ada di yang istilahnya diperebutkan Pak, yang diperebutkan oleh ketiga calon itu ada berapa suara nih Pak? Perlu diketahui, jadi yang pertama Pak Indra, itu 21 suara. Yang mana 21 suara terdiri dari setiap RT itu diambil 3. Oh, nggih Pak. Jadi tiap RT itu mewakili sinten mawon Pak? Ketua, sekretaris, bendahara. Oke, ketua, sekretaris, bendahara Pak nggih. Nah, seandainya nih Pak kayak di RT 5, RT 1 itu kan ketua RT-nya kan dicalonkan nih Pak. Nah, itu bagaimana Pak untuk pelaksananya? Untuk ketua RT yang dicalonkan sebagai RW, maka dia tidak punya hak untuk milih, tapi digantikan tokoh yang ada di daerah tersebut. Oke, jadi artinya tiap RT ini tetap 3 suara Pak ya? Tetap 3 suara. Dengan demikian kalau di RW 9 ada 7 RT, itu artinya ada 21 suara Pak ya? Untuk diperebutkan Pak ya? Ya. Terus di luar itu apa, ini saya dengar ini kan warga banyak tanya nih Pak Min, itu katanya tim atau panitia ya, panitia pemilihan RW 09 ini juga boleh milih nih Pak. Nah ini bisa dijelaskan Pak, kenapa nih kok boleh milih sementara warga nggak boleh tapi panitia kok yang boleh milih? Nah ini bisa dijelaskan Pak Min? Oh iya, ini perlu diketahui Pak Indra, bahwa 21 itu terdiri dari RT 1 sampai 7. Dan ada beberapa elemen dari masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang mana mereka sebagai representasi Pak ya, representasi dari masyarakat, karena beliau adalah orang-orang terpilih yang mana beliau sebagai aspirasi masyarakat. Jadi, kalau yang ini Pak, soal ininya sendiri Pak, soal panitianya nih Pak, ini warga yang tanya soalnya panitia Pak, panitia kok boleh milih. Nah kenapa nih panitia kok boleh milih? Harusnya panitia ini nggak usah memilih gitu Pak. Ini komentar warga gitu Pak Min. Bisa dijelaskan, ini Pak? Juga perlu dipahami, karena panitia itu juga termasuk dalam kategori tokoh-tokoh masyarakat, yang mana beliau juga berhak untuk memberikan suara. Oke, jadi kasarannya ini begini Pak, ini pemahaman saya Pak Min, tolong koreksi kalau salah gitu. Jadi panitia pemilihan RW 09 itu sendiri itu dipilih ya, anggota panitianya maksud saya itu dipilih mereka-mereka yang merupakan tokoh masyarakat gitu Pak nggih. Oke, kenapa begitu? Karena mereka tokoh masyarakat ini dipandang yang paling tahu, yang bisa mewakili aspirasi warganya, begitu Pak nggih. Oke, jadi gitu Pak ya. Iya Pak. Terus yang ini Pak, jadi ada berapa nih Pak kalau di total suaranya tadi kan 21 nggih, 21 suara dari RT nggih. Nah, kalau tertambahan dengan tokoh masyarakat yang ada yang merupakan anggota dari panitia pemilihan RW, total berapa nih Pak? Total menjadi 29. 29 nggih. Jadi ada 8. Jadi istilahnya ada anggota Oke, panitia ini berarti ada 8 orang Pak nggih. Dan mereka berhak memilih gitu nggih. Jadi 21 dari tingkat RT ditambah 8 orang panitia gitu nggih. Dan 8 orang panitia ini merupakan semuanya adalah tokoh-tokoh masyarakat gitu Pak nggih. Oke. Baik Pak, terus soal ini Pak Min, soal untuk mekanismenya pemilihan besok Pak, ini apakah kayak pemilihan umum yang biasanya gitu Pak? Apa beda gitu Pak? Gimana Pak gitu? Sama, kita memang sifat sederhana, tapi kalau kita itu buat seprofesional mungkin. Contohnya begini, jadi calon RW
itu setiap pemilih diberikan kartu pemilih. Itu contoh kartunya bisa dipakai itu Pak ya, salah satunya Pak ya? Iya. Jadi yang pertama ada tanda tangan resmi dari ketua panitia. Setelah itu diberikan kepada pemilih. Oke. Pemilih tadi itu harus mencoblos batasan di kotak ini, dia nomornya atau wajahnya. Oke. Kalau intinya pokoknya yang ada dalam kotak gitu Bang ya, di dalam kotak, nggak boleh di luar gitu Bang ya. nggak boleh. Kalau nyoblos 2 maka itu batal. Jadi harus 1 sesuai dengan anjuran panitia. Oke. Jadi nyoblosnya harus di dalam kotak nggih Bapak Ibu. Nggih, kalau di luar kotak itu dianggap tidak sah, begitu nggih Pak? Oke. Ya, setelah itu nyoblosnya sorry Pak, itu dicontreng apa dicoblos apa gimana Pak Men? Dicoblos. Dicoblos ya. Oke. Sorry, alat coblosnya Pak bisa dijelaskan Pak? Itu saya bawa pakai pensil gitu atau pulpen atau gimana tuh Pak nyoblosnya? Ada paku nyoblos. Oke, sudah disiapkan gitu Pak ya? Oke, sudah disiapkan. Terus Pak Min, ini soal ini Pak, soal antriannya nih. Ini kan untuk waktunya, terus urut-urutannya nih Pak. Nah itu bisa dijelaskan Pak, gimana mekanisme? Jadi para pemilih itu nanti dipanggil sesuai dengan yaitu nomor absen. Oke, first come first serve gitu Pak ya. Siapa yang datang duluan ya dilayani duluan gitu Pak. Oke. Jadi nanti misalnya saya datang duluan nih, misalnya absen nomor 1 gitu, maka saya nyoblosnya nomor 1 gitu Pak. Oke, otomatis. Misalnya nih Pak, saya pas luar kota atau ada warga ini yang datang terlambat Pak, itu ada batasnya nggak Pak? Misalnya saya barusan pulang jam 8:30 atau jam 9 itu ditunggu apa gimana itu Pak? Itu dengan kebijakan panitia maka diberikan waktu paling lama itu 1 jam. Paling lama 1 jam. Jadi kalau dimulai Pak Daisa artinya sekitar 7:30 Pak ya? Itu maksimal ditunggu sampai 8:30 ya? 8:30. Oke, 8:30. Jadi lewat dari itu gimana Pak? Lewat dari itu kita juga memutuskan itu di dis. Di dis atau gugur gitu Pak ya? Di dis. Waduh, oke. Jadi ini Bapak Ibu monggo besok datang tepat waktu nggih, karena ini apa ini ketat ini Pak ya. Kenapa nih Pak? Kok apa kan ini apa warga antusiasnya luar biasa nih Pak? Kenapa nggak ditunggu gitu Pak? Iya, karena kita mengingat bahwa waktu yang kita adakan itu sesuai dengan apa namanya yang kita rundown maksudnya. Oke, rundown rundown aja. aja. Biar tidak terlalu malam. Biar tidak terlalu malam. Biar cepat, singkat, padat. Iya. Apa namanya hasilnya memuaskan. Oke. Pak, terus ini kemarin ada yang tanya nih Pak, warga kalau pingin lihat gitu boleh nggak nih Pak? Kan warga ini memang nggak boleh nyoblos gitu ya. Bukannya nggak boleh atau istilahnya diwakili nyoblosnya ya. Bahasanya gitu Pak ya. Nah, apakah warga ini boleh nonton Pak? Oh boleh, sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan Pak ya. Oke. Jadi bisa melihat langsung Pak ya untuk proses penghitungannya ya. Secara live itu Pak ya. Kalau Warta 9 belum bisa live ini Pak. Nggih Pak Min. Terus apalagi Pak yang dibahas di rapat koordinasi tadi malam Pak? Alhamdulillah. Jadi mulai Mbak Daisa sampai sekitar jam 8:30, jam 9:30, alhamdulillah semuanya itu lancar. Lancar Pak ya. Apa namanya elemen panitia menyepakati dan insya Allah siap untuk pelaksanaan pemilihan besok pada tanggal 2 Oktober di Aula Masjid Al-Muhajirin. Pak, tapi sebelum diakhiri saya ini Pak, saya kepo nih Pak, kalau anak sekarang bilang kepo Pak ya, pingin tahu nih rundownnya kayak apa sih gitu Pak, gambarannya gitu Pak, acaranya itu apa aja nih Pak? Acara pertama yaitu pembukaan. Pembukaan jadi 19.30 Pak ya? Iya, dari 19.30 langsung apa namanya bagian susun acara atau pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya. Selanjutnya yaitu sambutan diantaranya sambutan RW 09 mengasih permen dan sambutan kedua adalah perangkat desa. Oke, gitu Pak ya.
Kalau untuk pencoblosannya sama penghitungan Pak, ini kan yang paling penting nih Pak. Ini kalau warga pingin nggak sampai ketinggalan lah istilahnya, pingin lihat pas waktunya itu jam berapa tuh Pak? Jadi kira-kira Pak? Paling lama itu jam setengah 9, 20.30. Itu dimulai apa diakhiri Pak? Dimulai. Oh dimulai, nggih. Dimulai. Jadi mulai jam 20.30 Pak nggih. Itu untuk penghitungan suara Pak. Penghitungan suara. Untuk penghitungan suara, monggo Bapak Ibu nggih, jadi jangan lewatkan besok penghitungan suara itu dimulai jam 20.30 atau setengah 9 malam gitu Pak nggih. Oke. Terus setelah itu ada ini Pak, apalagi Pak? Pengumumannya Pak, untuk pengumuman penghitungan, nggih, sekaligus ada memberikan informasi tentang kemenangan hasil Pak ya, hasil pemilihan Pak ya. Itu jam kurang lebih jam 9.21.00. Oke, sekitar jam 9 malam Pak. Oke, baik Pak. Baik Bapak Ibu, itu tadi wawancara Warta 9 dengan Ketua Panitia Pemilihan RW 9 dengan Bapak Ustadz Amin Syafi'i. Terima kasih Pak Amin waktunya Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.